Kita sampai di ayat 62 surat At-Taubah. Sebelum saya terangkan surat At-Taubah ayat 62 ini, asbabun nuzulnya adalah, jadi sebab turunnya ayat ini seperti diceritakan di dalam kitab Asbabun Nuzul, studi pendalaman Al-Quran itu di halaman 464 disampaikan gini. Ini dilewatkan oleh Ibnu Katsir dari Qatadah bahwasannya ayat ini turun berkenaan dengan segolongan orang munafik ya, yang mendukung orang-orang yang tidak ikut berperang. Nah, yang pada saat itu peperangannya adalah peperangan perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk ini perang yang dilaksanakan di musim panas. Musim panas, musim paceklik, gitu ya. Nah, ada orang-orang munafik yang ikut mendukung. Gak apa-apa, nggak ikut, nggak apa-apa. Logis lah kalau kamu nggak ikut itu karena cuacanya kayak gini, sudah waktunya panas, paceklik, orang pada susah makan, ejak perang gitu lah. Bahkan mereka sambil mengatakan demi Allah loh kan. Kalau bilang demi Allah kan nggak mungkin orang kafir. Gitulah. Jadi yang dipakai itu demi Allah. Demi Allah, kelompok kami lebih mulia dan terpandang. Kendati apa yang dibawa Muhammad adalah benar, tetapi tetap saja lebih buruk daripada kalian. Daripada keledai. Maksudnya apa? Ya, meskipun agama yang dibawa Muhammad itu benar, tapi kalau keputusannya sekarang misalnya ngajak perang di masa yang kayak gini itu ya jelas buruk lah. Dan sebagainya. Ya, ini kalau dalam halusnya sekarang itu. Nah, ketika ucapan mereka itu dikonfirmasi, apa benar kalian ngomong gitu? Setelah kembalinya dari perang Tabuk itu, mereka mengingkari, enggak, gitu kan? Mereka mengingkarinya, maka turunlah ayat ini. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bahkan berani bersumpah dengan mengatasnamakan Allah untuk membuat agar kamu itu memahami, agar kamu tidak marah, tidak menghukum mereka. Ya, mereka bersumpah atas nama wallahu wa rasuluhu, bersumpah atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Padahal Allah dan Rasulnya itu wallahu wa rasuluhu ahaqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Padahal sebenarnya Allah lebih berhak untuk kamu minta ridhonya. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu narun jahannama khalidan fiha. Apakah mereka tidak tahu kalau orang yang menentang Allah itu, menentang Rasulnya itu sungguhnya sudah disediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim. Dan itulah kehinaan yang besar. Ini yang tidak disadari orang sekarang. Ketika misalnya menentang aturan Allah, seolah tidak akan terjadi apa-apa. Ya, orang yang menentang aturan Allah itu kadang memang sangat samar ya. Orang sekarang malah didukung kan. Misalnya ada artis yang terang-terangan suka berbicara jorok di depan media, bahkan vulgar lah, sangat vulgar ya. Kemudian ada yang komen, kenapa sih kok kayak gitu? Nah, orang yang berkomen menyayangkan perilaku itu pasti akan diserang tuh sekarang. Nggak usah gitulah, urusi masing-masing lah. Jangan sok munafik lah. Wes macam-macam. Jadi orang sekarang itu takut. Kalau mengingatkan orang lain itu takut. Kalau berkomentar untuk memberikan nasihat itu takut. Ya karena itu tadi. Karena sudah mulai orang yuhadidillah
Orang menentang Allah itu dianggap malah pertama yang paling halus dianggap hak masing-masing. Tidak usah diurusi. Yang kedua juga sudah dianggap sebagai sebuah normal. Misalnya, naudzubillah min dzalik ya, perempuan lulusan pondok, lalu kemudian karena entah kecewa terhadap Tuhannya atau gimana, lalu berubah jadi penganjur seks bebas, dia juga dengan vulgar ngomong di setiap media bahwa dia penganut seks bebas, dia pengen nanti di neraka, lebih milih di neraka, karena di neraka itu bisa bareng-bareng pesta-pesta dengan artis, lulusan pondok. Nah, yang kayak gini nih kan memang disengaja ya oleh Dajjal dan teman-temannya untuk mendangkalkan akidah. Tapi seandainya sebenarnya itu, sekarang ini, zaman ini, terus kemudian ada yang berkomentar untuk mengingatkan mereka, bukan hanya menyalahkan, tapi mengingatkan dengan penuh kasih. Mesti komentarnya, udah nggak usah ngurusi diri orang lain, dirimu sendiri saja. Nggak usah sok munafik, sok suci. Jangan bawa-bawa agama, macam-macam. Nah, semakin banyak orang yang begitu, maka orang yang akan mengingatkan juga semakin sedikit. Kenapa? Karena takut. Karena takut itu. Dan memang sekarang disengaja di zaman ini itu. Apalagi kalau cuma sekedar ditakut-takuti dengan neraka jahanam. Tidak takut. Apa itu neraka jahanam? Itu. Jadi kemenangan setan, kemenangan iblis, satu di antaranya itu adalah manusia semakin ragu dengan akan adanya siksa neraka. Manusia juga semakin tidak tidak yakin dengan akan adanya surga yang lebih indah daripada dunia. Itu keberhasilan setan dulu. Apalagi juga didukung oleh pemahaman-pemahaman dalam agama sendiri yang disebarkan para tokoh sendiri yang ya sok filosofis lah, sok sufi dengan mengatakan tidak perlu kalian kepingin surga itu, tidak perlu, dan juga tidak perlu takut neraka itu, begitu. Jadi kayak itu pemahaman lebih dalam, padahal itu sebenarnya meskipun sepertinya kelihatan lebih dalam karena kita itu harus takut pada Allah ya karena Allahnya, bukan karena nerakanya, gitu kan biasanya. Kita itu taat kepada Allah jangan karena pengen surganya ya karena Allahnya. Gini loh, dulur. Kalau memang itu ajaran yang benar, untuk apa sih Allah mengiming-iming sebegitu banyak kalimat surga di dalam Al-Quran? Untuk apa Allah menjelaskan dengan detail tentang adanya sungai di surga? Coba tuh baca surat Ar-Rahman, coba tuh baca surat Al-Waqiah. Betapa Allah iklan di sana tentang keindahan dan kemenangan kehebatan surga. Dan coba di dalam surat-surat yang ada di dalam juz Ammah. Betapa Allah menebar ancaman tentang kengerian neraka secara detail di sana. Kalau memang kita tidak perlu takut dengan neraka, untuk apa Allah menyebar ayat segitu banyak tentang hal tersebut gitu loh. Apa iya sih orang-orang beriman zaman dulu ketika ayat itu diturunkan, itu imannya masih rendah sehingga perlu ditakut-takuti neraka dan diiming-iming surga. Dan orang-orang imannya sekarang itu begitu tinggi sehingga cukup dengan Allah tanpa ada simbolisasi surga dan neraka. Enggak. Itu sebenarnya sedang ada pendangkalan. Iya tuh. Kenapa? Karena ketika manusia tidak diiming-iming surga, pada saat yang sama iming-iming dunia begitu menggejala, begitu gencar. Nyata kelihatan. Ketika orang tidak dianjurkan untuk takut neraka, pada saat yang sama orang ditakut-takuti miskin, orang ditakut-takuti akan nanti didiskriminasi.
Begitu, akhirnya yang menang mana? Lalu orang disuruh hanya karena Allah saja. Lalu Allah juga nggak kelihatan loh, gitu loh. Orang kadang ditakut-takutin neraka aja nggak takut neraka. Orang kadang diiming-iming surga aja nggak kepincut surga, apalagi hanya dengan yuk kita taat kepada Allah tanpa embel-embel itu sama sekali. Yuk jauh toh. Nah, pada saat yang sama gerakan untuk ayo kembali kepada agama nenek moyang sekarang terang-terangan itu, dan yang menyatakan begitu orang-orang yang lulusan Universitas Islam, orang-orang yang dari organisasi Islam, ayo kembali kepada agama nenek moyang itu sekarang udah gencar sekali, ya kan? Sambil menghilangkan simbol-simbol Islam, kemudian ingin kembali kepada, mereka lupa gitu loh bahwa agama nenek moyang itu diukur sejak kapan coba? Sejak kapan? Kadang nggak jelas juga. Nenek moyang kita itu sejak kapan mengukurnya? Apakah sejak abad pertengahan? Apakah sejak prasejarah? Atau sejak kapan diukurnya? Kalau misalnya yang dimaksud adalah agama, misalnya sekarang yang lagi ngetren di Jawa Barat misalnya, ajaran tentang Sundaisme, itu sejak kapan? Dihitungnya sejak kapan? Kalau memang dihitung itu dirunut kemudian sejak Prabu Siliwangi atau Prabu siapa sebelumnya itu. Lah sebelumnya nggak dianggap nenek moyang. Kenapa nggak dirunut sekalian sejak zaman prasejarah misalnya? Gitu kan? Demikian pula di Jawa misalnya. Agama nenek moyang misalnya, yang dimaksud agama nenek moyang adalah yang berbasiskan Hindu dan Buddha misalnya. Loh sebelum Hindu dan Buddha datang kan juga agama nenek moyang. Yang animisme, dinamisme. Kenapa nggak sekarang sekalian ke sana? Dan sebelum animisme, dinamisme juga sudah punya sekian puluh ribu tahun yang lalu. Agama nenek moyang juga. Bukan kejawen, di atasnya ada lagi. Kalau memang benar-benar ingin kembali kepada agama nenek moyang, jangan setengah-setengah. Nah, kalau cuma hanya kepada agama nenek moyang yang dimaksud adalah kepada ajaran misalnya Mataram misalnya atau Majapahit, ya berarti harusnya lebih lama lagi. Wong Islam itu datang itu sejak tahun 700-an. Sebelum Majapahit, gitulah. Sebelum Majapahit, jauh sebelum Majapahit, jauh sebelum Mataram bahkan. Gitulah. Jauh sebelum Mataram. Berarti ya Islam agama nenek moyang kalau gitu. Nah, berarti kalau memang hanya menghindari kembali nenek moyang hanya kepada 1400 tahun 1000 tahun 1400 atau tahun, berarti hanya kembali kepada pokoknya nggak Islam gitu. Nah, kelihatan kedoknya bahwa sebenarnya hanya karena ingin alergi terhadap Islam. Gitu loh. Ya. Nah, ini yang ayo kita kenapa? Karena orang-orang munafik yang ada dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang selalu begitu mengendor-endori nilai-nilai Islam dengan membanding-bandingkan terhadap agama nenek moyang juga. Mereka bilangnya sih sudah nggak nenek moyang karena sudah bersyahadat, ya sudah sholat, ya sudah puasa, dan seterusnya. Artinya Islam secara lahir sudah dilaksanakan, tapi hatinya itu masih seperti itu. Buktinya ketika diajak untuk berperang, diajak untuk berjihad, di mana itu adalah kedalaman dari seorang Muslim, di mana Muslim itu maknanya adalah serah diri, mau mereka dengan banyak alasan. Yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Mereka khawatir kalau nanti ada turun ayat yang mengungkap isi hati mereka. Loh, kalau orang kafir kan nggak mungkin takut akan turunnya ayat. Berarti ini memang di kalangan orang Islam yang percaya memang ayat itu diwahyukan. Jadi ayat-ayat ini bercerita tentang orang Islam loh. Padahal coba lihat tuh. Orang Islam pun bisa masuk naro jahannama kholidan fiha.
Nah, maka ini kan berarti bertentangan dengan orang yang mengatakan orang kalau sudah sadar pasti masuk surga. Gitu. Ini naro jahanam kholidan fiha. Mereka berada di neraka selamanya, berarti nggak naik-naik, nggak turun, nggak keluar-keluar. Ini buat orang munafik loh, buat orang munafik. Gitu. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya itu fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Ada banyak nanti di ayat selanjutnya kita pelajari tentang bagaimana ciri orang munafik. Ulistahzi'u, katakan. Mereka yang katanya suka mempermainkan, mengolok-olok itu. Katakan, ya udah, olok-olok terus saja kami. Setiap kami perjuangannya, olok-olok aja terus. Kenapa? Karena innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Karena sungguh nanti Allah akan mengeluarkan, menampakkan apa yang mereka khawatirkan itu. Wala in sa'altahum layaqulunna. Dan jika kamu klarifikasi kepada mereka apakah mereka ngolok-ngolok, mereka akan bilang innama kunna nakhudu wa nal'ab. Enggak, kami cuma guyon. Katanya gitu. Enggak. Kami cuma apa? Bermain, main. Bercanda, bercanda. Bercanda, bercanda gitu kan. Ya kan? Yang ngomong gitu, padahal tadi sungguhan. Ya kan? Jadi, dan itu terjadi, didukung gitu loh. Kalau misalnya orang kafir ya, kemudian bikin permainan tentang ayat Al-Quran, Al-Ma'idah atau apa, kemudian bikin password yang isinya ini segala macam. Ketika diklarifikasi, enggak kami cuma bercanda, gitu kan. Ternyata sudah ada dalam Al-Quran yang kayak gitu. Dulu sudah pernah begitu. Dan itu didukung oleh orang Islam. Bahkan tokoh agama gitu. Yang seperti itu, yang nahudu wa nal'ab tadi itu. Maka katakan Muhammad, kul katakanlah Muhammad abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Oh jadi gitu. Jadi kamu merasa pantas gitu tak Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kamu jadikan bahan tertawaan itu pantas gitu tak? Jadi menurutmu ayat Allah seruan perang itu menurutmu hanya bahan candaan saja? Padahal di mata orang-orang beriman itu taruhan nyawa. Tapi buatmu itu candaan saja gitu, tak pantas gitu kata. Jadi Allah dan Rasulnya kamu jadikan candaan saja itu. Nah kalau lihat ini dulu, betapa penyakit yang bernama nifak itu bisa menular dari zaman ke zaman. Oh iya, misalnya ya, di masanya Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW itu kan terpaut ribuan tahun, hampir 2000 tahun ya. 2000 tahun itu lama loh. Terus. Kita sama Majapahit itu baru ratusan tahun, belum ribuan tahun. Artinya kayak Majapahit aja udah lama sekali gitu ya. Nah, di Nabi Musa pada saat Exodus itu ya, dari negeri Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah. Itu kan Nabi Musa itu membawa Bani Israel itu ratusan ribu. Ya. Ada yang mengatakan 200 ribu, ada yang mengatakan 150 ribu. Nah, di antara mereka ini kan seharusnya logikanya karena mereka diselamatkan oleh Allah melalui mukjizat Nabi Musa membelah lautan dan sebagainya. Harusnya mereka kan beragama sesuai dengan agamanya Nabi Musa semua kan. Lahirnya begitu mungkin ya. Tapi di tengah perjalanan itu orang-orang yang kasak kusuk yang kemudian mengendurkan semangat beribadah, mencoba mencampur adukkan dengan ajaran orang-orang kayak Musa Samiri itu yang ngakunya masih pengikut Musa. Makanya kemudian ketika mereka dikonfirmasi, lo kenapa kamu kok ngajak orang untuk membuat patung emas, patung sapi dari emas? Dia mengatakan, loh enggak, saya itu tetap mengikuti ajaran. Saya ini hanya apa mengikuti orang-orang keikitan itu loh, pengen punya wasilah, pengen punya
ada semacam katalisator untuk menyembah biar lebih khusyuk. Begitu. Artinya kan berarti kalau itu masuk kategori munafik toh. Coba bayangkan, di masa Nabi Musa pun di kalangan Nabi Musa ada orang-orang yang terjangkit nifak. Kemudian sekian ribu tahun lagi di masanya Nabi Isa ada lagi orang yang terjangkit nifak, artinya dari kalangan Nabi Isa sendiri. Lalu sekian ratus tahun kemudian di masa Nabi Muhammad SAW itu masih ada juga. Berarti penyakit itu menular dari zaman ke zaman. Dan Nabi Muhammad SAW sudah wafat 1.500 tahun yang lalu. Hari ini kira-kira ada nggak munafik itu? Nah, berarti memang nularnya itu sampai hari ini. Dari zaman ke zaman ada terus. Tugas kita mewaspadai. Terutama mewaspadai jangan sampai menjangkit ke dalam hati kita. Ini nanti masih banyak yang bicara tentang munafik itu. Sampai ayat ke 70, hampir sampai ayat ke 60, hampir 80, 100 itu. Tentang itu. Oke? Enggak, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau didiskusikan, silakan. Izin, Gus. Ya, Mas Ayu, minumnya kopi atau apa, Mas Ayu? Kopi, Gus, tapi sudah habis. Lah, gimana? Sudah habis baru ditunjukin itu. Itu yang... Gus. Ya, silakan. Kalau di zaman dulu yang disampaikan di ayat barusan bahwa orang-orang munafik itu masih ada yang ditakuti ya, karena masih ada Rasul sehingga mereka menyangkal bahwa itu hanya candaan. Kalau ditarik di zaman sekarang, siapa terus yang ditakutin? Siapa yang mengkonfirmasi bahwa itu salah atau benar? Alhamdulillahnya kami yang ada di kajian ini dapat penafsiran Al-Quran dari SPMA melalui Gus Bel. Apunten, Gus. Ya, jadi ternyata gini ya, kayak yang ditakutkan oleh orang-orang zaman itu. Aneh ya, kamu kena ayat ya. Nah, kamu kena ayat ya, kan gitu. Kamu kena ayat itu berarti dalam kajian itu atau dalam diskusi itu ada ayat yang menyinggung mereka. Loh, ternyata sampai hari ini itu seringkali kalimat atau frasa itu muncul gitu ya. Padahal sebenarnya gini, itu kan kalau dulu di masa Rasulullah yang ditakuti Rasulullah, sebenarnya mereka bukan karena takut Rasulullah atau takut ancaman siksanya itu ya. Misalnya kalau di itu kan fa inna naro jahannam inna fa anna lahu naro jahannam khalidan fiha. Sungguhnya bagi mereka ada neraka jahanam yang kekal selamanya. Mereka itu sebenarnya bukan takut neraka jahanamnya. Tapi mereka itu takut citra mereka jelek karena tercap orang yang keliru gitu. Itu aja. Jadi ketika yahdzarul munafikun, mereka khawatir orang-orang munafik itu antunazal alaihim suratun, akan datang satu surat. Itu sebenarnya bukan karena takut isi suratnya atau takut kepada Nabi Muhammadnya, tapi lebih takut kepada bahwa mereka nanti citranya akan jelek di masyarakat karena nanti tercap, gitu aja. Gitu. Karena mereka juga kok tidak ada kemudian hukuman dari Nabi Muhammad kepada mereka yang sifatnya entah dicambuk atau apa, tidak ada. Tidak ada. Ada beberapa orang yang nanti akan diceritakan di ayat selanjutnya itu. Orang yang tidak ikut berperang, tapi tanpa alasan gitu. Ada dua model itu nanti, yang tidak ikut berperang dan tanpa alasan. Itu dua model. Orang yang pertama adalah orang yang sebenarnya masih ada iman dalam hatinya, tapi karena waktu itu dia teledor sehingga tidak ikut berperang. Ketika Nabi Muhammad datang dari peperangan, mereka benar-benar minta ampun, tapi dihukum oleh Rasulullah dengan apa? Tidak diajak bicara itu. Dan seluruh orang Muslim tidak boleh ngomong sama dia. Hukuman sosial lah. Wih, sedihnya setengah mati 3 orang, 3 atau 4 orang. Nanti akan ada di dalam ayat selanjutnya. Dan dia kemudian mengambil langkah bertobat. Saya nggak akan keluar dari masjid, saya akan mengikat diri saya di masjid sampai Rasulullah melepaskan aku. Nah, jadi ada langkah pertobatan. Nah, ini satu kelompok orang yang
sama-sama teledor, tapi nggak tergolong munafik dia, karena dia sekedar menyadari kesalahan. Tapi ada lain, kelompok yang kedua adalah orang yang tidak berangkat ikut perang juga, lalu tidak punya alasan yang tepat. Begitu Rasulullah datang, mereka juga tidak dihukum. Mereka kemudian membangun masjid itu, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Dirar itu. Itu juga gitu. Nah itu yang disebut liurdukum, hanya untuk mencari agar kamu senang Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebenarnya juga enggak kemudian menghukum mereka lalu dipenjara atau enggak. Jadi ketakutan mereka sebenarnya bukan karena takut apa gitu, karena nggak ada hukuman yang sifatnya fisik, tapi mereka lebih takut citra mereka. Nah kalau di sekarang, menurut saya memang kita harus men-setting Al-Quran itu sebagai basyiron wa nadhiron, sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Yang itu bahkan ketika Rasulullah sudah wafat tidak ada di tengah kita, harus tetap ruhnya hadir, ruh dalam artian spirit ya. Makanya perlunya apa yang disebut ini Mas Ayu, warasatul anbiya. Jadi ulama itu kan terbagi dua ya, al ulama su, yakni ulama yang jelek, yang bahkan Rasulullah pun khawatir kehadirannya, lebih khawatir daripada kekhawatiran kepada Dajjal. Karena ulama su itu jauh bahayanya, lebih bahaya ulama su daripada Dajjal. Itu golongan pertama. Nah, pewaris Nabi Muhammad yang kedua adalah ulama warasatul anbiya, orang yang memahami agama dan memang benar-benar mewarisi tugas-tugas dari Rasulullah dalam mengingatkan umat, memberi teladan umat, menerangkan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil, yang tidak punya pretensi duniawi apapun, sehingga ketika menerangkan itu benar-benar apa adanya, itu karena dia juga tidak menginginkan kebanggaan harta, kebanggaan politik, kebanggaan apapun. Nah ini ya al-ulama warasatul anbiya ini yang menurut saya dari jawaban Mas Ayu, gimana Gus sekarang? Jadi ada dua, ya sosok ulama warasatul anbiya itu, yang kedua adalah tetap jadikan Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan dan ya pemberi peringatan kan berarti penakut-nakut ya, langsung. Dan juga pembawa berita gembira. Karena memang fungsi Quran itu seperti itu. Dan Quran berlaku sampai akhir zaman nanti. Sehingga yuk kembali kepada Quran ini adalah benar-benar pusaka kita. Yang kata Nabi, fa'in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh pada keduanya, Quran dan hadis, maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pak Muhammad. Nyuwun sewu, Ustadz. Menyikapi keadaan umat Islam yang ada saat ini, ini terutama peran tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di negara ini seakan-akan terputus-putus sinyalnya. Halo, Pak Muhammad. Pak Muhammad tadi coba diulang, terputus sinyalnya tadi. Oh iya. Masyarakat ini seakan-akan fobi dengan bahasa munafik, kafir itu sudah mendarah daging di tengah masyarakat ini, sehingga kalau mereka tidak melakukan kafir, dan bahkan di tokoh-tokoh agama yang tersebar di Indonesia ini kebanyakan mengatakan jangan gampang mengkafirkan orang. Padahal kalau kita kembali ke Ustaz, kembali ke Al-Quran surat Al-Maidah ayat 104 itu jelas sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, mereka mengatakan, qalu hasbuna ma wajadna. Mereka mengatakan, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati alaihi aba'ana. Jadi yang mereka dapati dari bapak-bapak atau nenek moyang kami. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a, walaupun bapak-bapak nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, di sini perintah ini jelas mengatakan kebanyakan di tengah masyarakat ini lebih banyak menggunakan apa yang didapat dari nenek moyang mereka, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa mereka itu hanya mencukupkan apa yang disabdakan atau diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka atau nenek moyang mereka. Bahkan kalau disampaikan kepada mereka di surat An-Nisa ayat 61 itu juga bahkan dikatakan ya sudduna angka sududa. Mereka itu mengelak dengan pengelakan, dengan segala dalih mereka mengatakan bahwa ini sudah benar menurut para tokoh kami, para bapak-bapak kami, bahkan menurut kiai-kiai kami. Satu contoh misalkan gini Ustadz, kasus masalah rokok. Rokok kalau kita memandang dari sudut agama, dari sudut apa yang membolehkan merokok. Tapi dalih mereka, lu kiai banyak yang merokok, Ustadz banyak yang merokok. Kok kamu berani mengharamkan seperti itu Ustadz? Solusi ini bagaimana caranya agar mereka ini bisa memahami, lebih mencintai hukum Quran daripada yang disampaikan personal gitu loh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi memang tantangan itu, tantangan orang yang kemudian mendewa-dewakan nenek moyang, kembali kepada tradisi dan sebagainya, itu tantangan yang memang sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, zaman generasi kedua setelah Nabi Adam, sudah ada itu. Dan memang itulah tantangan utamanya para nabi, para rasul. Ketika diajak kembali kepada agama yang benar, aturan Allah yang asli, mereka selalu begitu, berkedok kepada inilah apa yang ma wajadna aba'ana, apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Padahal awalau kan, apakah jika mereka juga tidak tahu apa-apa terus kemudian kamu ikuti, ya terserahlah, kami ya percaya nenek moyang kami arif dan lain sebagainya. Dan itu biasa sejak dulu, sudah ada sejak dulu. Tantangan para nabi, para rasul, coba kita baca di surat Hud, surat Al-Qasas, semuanya nanti akan bicara tentang itu, ya. Surat Yunus, macam-macam. Nah, di situ tampak sekali bahwa memang itu tantangan setiap zaman. Dan kita pun sekarang menghadapi hal yang sama. Artinya, tips yang bisa kita pakai, strategi yang kita pakai itu mulai dari lingkungan terdekat. Kita memang nggak bisa berharap semua umat lalu kemudian ujuk-ujuk mau kembali kepada Quran, kepada Sunnah. Apalagi dukungan untuk kembali kepada ajaran nenek moyang itu lagi-lagi ya berawal dari para tokoh juga itu. Nah, kalau kita lihat di beberapa ayat itu, akhirnya memang kemudian seperti yang disampaikan Nabi Soleh itu. Apakah jika aku punya hal yang hak, tapi hak itu di matamu jelek, bisakah aku memaksakan kamu untuk menyukainya padahal kamu tidak suka terhadap hal yang hak itu? Sehingga yang bisa kita lakukan tidak ada yang lain kecuali pertama kita konsisten terhadap apa yang kita pilih, berada di dalam jalur Al-Quran dan hadis ini. Yang kedua kemudian sebisa mungkin mengkampanyekan terhadap orang terdekat.
Jadi kalau dalam strategi dakwah itu ada yang namanya kasur, dapur, sumur. Pada lingkungan terdekat, orang-orang di kasur kita. Siapa orang yang kasur kita? Ya suami istri lah. Gitu. Lalu sampai ke dapur, dapur itu ya orang di keluarga kita. Orang yang makan bersama kita, di rumah kita, atau yang sering berkunjung ke rumah kita, kerabat. Lalu sumur, sumur ini kan kalau orang dulu kan di luar ya, di luar rumah. Yang kadang dipakai juga oleh tetangga, oleh siapapun yang lewat, sehingga ini adalah masyarakat. Maka dakwah kita supaya ini tidak menggejala, nanti kemudian dianggap munafik lah apa, atau orang tidak takut dianggap munafik, orang nggak takut dianggap kafir, karena kafir itu adalah orang yang benar-benar misalnya tidak percaya Tuhan. Ya kita benar-benar diajak kembali lihat ayat-ayatnya. Ternyata tidak begitu. Ternyata munafik itu juga orang yang percaya Allah, tapi hanya karena ibadahnya rusak. Memang berat kampanye itu, makanya antara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu seringkali yang lebih berat adalah nahi mungkar. Dan itu memang harus kita sadari sejak awal kalau kita memang mau menapaki jalan dakwah. Gitu. Jadi saya rasa ya dengan kajian seperti ini kita bareng-bareng meratapi, meratap bukan berarti kemudian menyesali ya, tetapi ada optimisme. Kok gini ya masyarakat ini? Oh kalau gitu ayo bergerak. Dimulai dari apa? Kita konsisten ngaji seperti ini, bareng-bareng berdiskusi, membelah ayat demi ayat, tidak takut disinggung. Nah ini yang terpenting. Tidak takut disinggung, nggak lari ketika ada ayat yang tidak cocok dengan perilaku kita. Itu dulu ya, ada 164, 160 kamera ini. Janji ya, kita akan bahas ayat demi ayat. Nanti kalau yang nggak cocok dengan nafsu atau tradisi, jangan lari. Jangan lari. Wah, nggak enak ini kajiannya, Gus Glory ini apa ini? Jangan. Wis, ayo konsisten aja di sini. Ya, gitu kan? Itu aja dulu kita. Supaya apa? Supaya nggak kayak orang munafik tadi. Yang yahdharul munafiquna itu kan. Antunazzal alaihim suratun itu tadi kan. Itu kan ciri munafik tuh. Dia khawatir nanti ada ayat yang nyinggung mereka itu. Nah kalau kita kemudian nanti ngaji kayak gini yang cocok, wah ini enak ini. Tapi begitu ada yang nggak cocok, lari ya jangan. Ya, supaya penyakit-penyakit nifak itu minggat dengan obat ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, saya rasa itu kajian kita. Alhamdulillah di akhir pekan ini, dan saya dimampukan Allah, ya Bu Nini, untuk tetap berkhidmat, mencari ilmu Allah, mempelajarinya, dan mudah-mudahan kita dimampukan Allah untuk mengamalkan apa yang kita dapat, meninggalkan yang dilarang. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma dafa'na bala wa la ba'da hastina wa nasina fi syaitan sa'an rabbana nasina wa lana sa'abna wa qad zalimin rabbana la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma rafa' darajatana rabbana man afaqtuna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Amin. Rabbana hab lana rahmatan wa lana fansana wa kafiran wa Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa yadatil qadil amtar wa wadatu wa rasul ajar wa Allahumma berikan sabra sampai di mana nafang sunung min kafirin Allah fadil sama wa alimul ghaibi wa syahadati A'udzu billahi min syaitanir rajim wa darki syaqa wa suqul asyhadatil adala wa nasallu qalbi wa taqwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran